Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget, dan di tangan saya ada HP second yang mungkin ini adalah HP entry level dengan spek gaming pertama di tahun 2022 ya. HP ini rilis tahun 2022 kalau nggak salah. Ini adalah HP Redmi 12C. Kenapa saya bilang HP entry level dengan spek gaming perdana? Karena kalau nggak salah juga di tahun 2022 HP dengan chipset gaming seperti ini cuman ada HP Redmi 12C, dan tipe-tipe lain di brand lain itu nggak ada yang pakai spek ini ya. Spek gamingnya itu dia pakai MediaTek Helio G85 yang memang populer dari tahun 2022 ya teman-teman. HP Redmi 12C di sini dia dibanderol dengan harga 1 jutaan pada waktu itu, dan dia punya 3 varian, dan kebetulan varian terkecil yang saya miliki di sini ya teman-teman. Ini variannya RAM 3 dengan internalnya di 32 GB dengan warna Ocean Blue ya. Dan ini series paling rendah. Untuk HP ini dia punya 3 varian, ada varian RAM 3 dengan internalnya di 32 GB, ada yang RAM 4 dengan internalnya di 64 GB, dan ada RAM 4 dengan internalnya di 128 GB. Jadi ada 3 varian ya teman-teman. Dan untuk harga HP second sekarang di Redmi 12C di sini yang varian RAM 3 saya jualnya dengan harga Rp800.000 aja. Siapa tahu kalian nanti berminat, cek di deskripsi untuk cara ordernya HP ini ya teman-teman. Oke, harga 800.000. Langsung aja kita cek untuk HP-nya. Ya, kayak gini untuk isian dalamnya, ini untuk unit HP-nya, kemudian kita cek unit bagian lain-lainnya ya teman-teman. Di sini ada SIM injektor, kemudian ya buku-buku garansi semacamnya. Kemudian di sini ada charger. Untuk chargernya di sini di 10 watt ya teman-teman, yang charger seperti ini. Tentunya ini original teman-teman. Dan ini untuk USB-nya. USB-nya masih pakai USB tipe micro, dan dia ya seperti ini aja, belum fast charge ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja cek kondisi HP-nya gitu ya, untuk harga 800.000. Oke, ini dia untuk HP-nya ya teman-teman. Pertama-tama seperti biasa kita cek kemulusan bagian belakang. Seperti yang bisa kalian lihat di sini dia masih mulus banget, berjamur tipis mungkin lah kayak gini. Ini bekas case dan itu nggak kelihatan. Bagian samping, bagian bawah kayak gini ya, jamur tipis-tipis saja. Bagian samping kanan, bagian atas juga sama. Masuknya di sini masih masuk kategori yang menurut saya grade A ya teman-teman untuk HP-nya di sini. Secara desain dia dilengkapi dengan dual kamera bagian belakang, dan ini ada frame lagi untuk tempat fingerprint-nya. Jadi fingerprint-nya masih ada di bagian belakang ya teman-teman. Untuk resolusi kamera di sini dia di 50 megapiksel ya untuk kamera utamanya. Dan untuk bagian belakang seperti yang bisa kalian lihat di sini seperti ada garis, dan ini membentuk kayak ada tekstur gitu ya kalau kita pegang kayak gini. Nah, tuh ada suara gitu ya teman-teman. Jadi ini ada tekstur yang juga ngedov, jadi bikin HP-nya itu keset, pegangannya nggak licin, dan dia nggak mudah nempel CD-nya, jadi cukup nyaman. Secara desain dia dibuat hampir mau mengkotak. Di sini udah rata gini ya teman-teman, hampir udah rata, tapi di sini agak oval, dan bagian sininya ini ada lekukan gitu ya teman-teman, dan masih belum benar-benar sempurna mengkotak. Untuk HP yang rilisan tahun 2022 yang ya tipe-tipe lainnya udah sama mirip-mirip kayak gini, dan udah ada yang semi-semi mengkotak gitu ya. Untuk peletakannya bagian bawah di sini ada speaker, ada colokan charger, ada mic. Bagian samping kanan ada tombol volumenya sekaligus tombol power. Bagian atas di sini tempat headset ya, colokan headsetnya, dan di sini tempat SIM-nya yang tentunya udah triple slot ya teman-teman. Jadi udah mantep banget. Untuk dimensi di HP ini untuk lebar, ini emang lebar banget ya. Pemakaian pakai satu tangan tentunya kurang nyaman. Jadi HP-nya ya lumayan. Untuk tingkat ketebalan di sini dia di 8,8 mm ya teman-teman. Jadi cukup tebal, dan juga secara bobot di sini udah hitungannya menurut saya standar sih untuk ukuran tahun sekarang di 192 gram. Jadi udah lumayan banget untuk HP-nya di sini secara bobot. Untuk tingkat ketebalan dan genggamannya pun juga ya gimana ya gitulah, untuk HP yang ukurannya udah besar banget seperti ini. Kita coba hidupin di sini ya teman-teman. Untuk tombol-tombol semuanya di sini kita coba
dan ini masih clicky banget, semua fungsi kayak tombol-tombol aman ya teman-teman. Untuk kemulusan grid A seperti yang udah saya sampaikan tadi, dan kita lanjut pada bagian layarnya. Secara desain layar di sini dia masih pakai Pony water drop ya teman-teman, yang seperti ini. Ya untuk bezel pastinya udah setebel ini ya teman-teman, tapi untuk ukuran tahun 2025 HP yang memang katanya udah mau berumur 3 tahun nih ya, dia dengan harga 800.000 menurut saya masih cukup worth it, dengan kondisi yang masih cukup bisa dibilang mulus ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada layarnya, kita cek di sini ada flag putih atau enggak ya teman-teman. Aman ya, untuk flag putih semacamnya di sini aman banget. Untuk layarnya masih bersih putih ya teman-teman. Dan untuk kita coba bagian ngetiknya yang seperti ini. Untuk HP Redmi 12C per hari ini di tahun 2025 ya, saya masih belum menemukan kendala yang signifikan untuk HP ini ya teman-teman. Oke, mantap ya, untuk sentuh-sentuh semuanya aman. Jadi saya belum menemukan kendala yang signifikan selama saya jualan HP di HP Redmi 12C, kecuali kalau yang seri rendah di sini yang harganya juga murah ya, juga memaklumi harusnya kita ya teman-teman. Dengan storage di 32 GB kita nggak bisa terlalu banyak pakai aplikasi ataupun banyak-banyakin file. Jadi ya salah satu solusinya kalian harus tambah memori SD card ya teman-teman, kalau pengen belinya di budget yang 800 ribuan aja, di harga maksudnya di RAM 3 dengan internalnya di 32 GB. Sentuh-sentuh bagian bawah udah oke. Bagian atas kita coba seperti ini, semuanya aman ya teman-teman. Untuk sentuh-sentuh semuanya aman banget dan di sini berfungsi dengan baik. Bagian layarnya pun juga oke. Jadi untuk ukuran layar di sini dia udah lebar banget ya, buat nonton ataupun semacamnya menurut saya udah nyaman banget. Untuk ukuran layarnya di 6,71 inch ya, pakai IPS LCD. Kemudian untuk resolusinya dia di HD plus ya teman-teman. Jadi udah mantap banget. Untuk lebarnya, tingginya di sini udah menurut saya cukup lebar dan tingginya udah mantap ya. Sesuai dengan HP-HP ukuran sekarang lah ya, yang kadang ada yang 6,67, 671 dan seperti ini ada yang 6,88 juga untuk Redmi 14C sekarang gitu ya. Tipe-tipe terbarunya udah yang seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk cek update sistemnya. Oh, di sini ada pembaruan ternyata. Kira-kira dia dapat MIUI 14 enggak sih? Tapi saya di sini enggak update ya teman-teman. Kita mentokin di Android 13 ya. Siapa tahu nanti saya mau coba untuk update nanti ya teman-teman, tapi enggak sekarang juga. Versi Androidnya dia 12. Untuk keseluruhan spesifikasi seperti ini, dia ada RAM 3, enggak ada extended RAM ya teman-teman. CPU-nya pakai octa-core, maksimal di 2.0 GHz dengan chipsetnya MediaTek Helio G85. HP ini awal rilis di tahun 2022 jadi inceran banget. Kenapa? Karena dia promonya bagus sih ya. HP gaming pertama, harga murah dengan chipset mantap dan semacamnya apa yang kayak gitu. Makanya HP ini sampai dulu itu anggapannya kalau di toko offline di daerah saya ini hampir gaib ya teman-teman. Karena apa? Ya baru 1 bulan penjualan udah sold out semua bagian toko-toko offline gitu ya, dan sulit banget dapetinnya. Nggak tahu kalau di toko online ya teman-teman untuk HP baru di HP Redmi 12C di sini. Saking ya kerasa memang desainnya cakep, kemudian HP-nya juga speknya mantap gitu ya. Untuk baterainya di sini dia berbaterai di 5000 mAh, udah super awet dan mantep banget ya teman-teman. Ya kekurangannya mungkin dia belum fast charge aja, sama chargernya yang masih belum tipe C, masih pakai tipe micro ya teman-teman, yang seperti itu aja. Jadi kita coba lihat lagi, ini udah selesai semua ya. Untuk internalnya di sini 32 GB berkurang di 16,2 GB yang terpakai di sini. Kita coba di sini juga bagian speaker. Ya, untuk tingkat kenyaringan dan semacamnya Redmi 12C di sini udah nyaman sih, dan dia memang benar-benar yang senyaring itu pokoknya ya teman-teman. Semua fungsi di sini aman, masih clicky banget dan nggak ada alot-alotnya. Jadi mantap banget. Udah oke pokoknya untuk HP Redmi 12C di sini. Kemudian kita coba untuk bagian kamera di 50 megapiksel untuk kamera utamanya. Kita coba foto di sini. Bukan HP yang hitungannya itu pas yang bagus banget ya. Ini untuk secara kontras itu gimana gitu ya teman-teman tuh. Untuk warna itu kayak yang lebih pucat jadinya ya untuk tahun sekarang gitu ya teman-teman, yang seperti ini.
tuh hasil fotonya itu agak pucat, mungkin ya support layarnya juga yang masih IPS LCD, mungkin salah satunya itu ya teman-teman. Untuk kamera selfie-nya di sini dia di 5 megapiksel aja. Kita buat foto yang seperti ini untuk hasilnya ya teman-teman. Jadi standar aja. Tapi kalau untuk foto di luar ruangan dengan pencahayaan yang hitungannya itu maksimal, ini menurut saya udah bening ya teman-teman, apalagi untuk harga yang cuman di angka 800.000 aja. Untuk perekaman 1080 di 30 fps aja teman-teman. Di sini ada mode potret, ada mode malam hari dan lain-lainnya yang seperti ini, 50 megapiksel, selang waktu dan juga ubah. Ya fitur-fiturnya yang gini-gini aja ya teman-teman. Untuk HP yang hitungannya udah harganya murah ini udah cukup sih menurut saya. Jadi mungkin sekian ya, saya mau berangkat ke konter dulu. Udah jam berapa nih ya teman-teman, udah mau jam 9, konter harus buka ya teman-teman. Sekian untuk videonya. Buat kalian yang mungkin berminat, cek di deskripsi untuk cara ordernya. Semisal kalian nggak menemukan postingan ini di Shopee saya, yang udah follow Shopee saya, by the way gadget juga namanya, yang belum follow dan pengen cari tipe ini di Shopee dan gak ada, kalian WA terlebih dahulu, nomor saya udah ada di deskripsi ya teman-teman. Kalau udah oke, mau rekbar Shopee kita up di sana, mau langsung transfer juga oke, terserah kalian ya teman-teman. Yang penting kalian udah percaya sama channel ini. Dan buat yang udah langganan seperti biasa, langsung transfer gaspol teman-teman, dan prosesnya juga lebih cepat. Mungkin sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.